Watoni wahuad darajat, disebut darajat. Maka ada surga buat tubuhmu sekarang ini di dunia, disebut jannatul ma'wah. Dari semua, ya. Itulah yang kata Allah. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tuh, segalanya. Baju tinggal make, makanan tinggal makan, buah tinggal ngambil, segalanya ada, ya. Bahkan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, fiha ada domir di situ, tergantung kepada siapa didomirkannya. Kalau kau domirnya adalah kepada makhluk, maka dia adalah fana. Tapi kalau domirnya fiha kepada Allah, kepada Nur Muhammad tadi, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu adalah hancur kecuali adalah Nur Muhammad yang tidak akan hancur. Itulah hakikat ruhmu sebetulnya. Al mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya adalah dia ruhmu al mukmin itu. Al mukmin miratul mukmin tadi semua, ya. Karena ada sogir dan ada kabir. Maka itu al mukmin yang disebut dengan cermin pada dirimu, ada ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu dengan al mukmin Allah. Al mukmin miratul mukmin. Al mukmin as-salat mi'rajul mukminin. Tuh, mi'rajnya dua mukmin. Mukmin yang ditiupkan pada dirimu dan mukmin Allah, sahabat. Ya, pahami. Ya, inilah. Maka sesungguhnya Tuhan Abdul Qadir menjelaskan tentang tadi adalah paruju ila nisana bisa babi amali ilmu syariat, mengamalkan ilmu syariat. Inilah betulnya Yasin. Shin itu dibagi tiga. Adalah Yasin. Ya adalah huruf hijaiyah terakhir. Shin adalah huruf Al-Quran yang terakhir. Jadikanlah huruf hijaiyah terakhir al-yakin pada dirimu. Yasin. Tetapi adalah bagaimana kamu sampai kepada Al-Quranil Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau, Yasin, laminal mursalin, adalah seorang utusan. Nah, siapa yang diutus itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Ruhmu. Ruh yang mana? Yang ditiupkan. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Faqa'ulahu sajidin. Sujudlah kepada ruhmu, bukan pada jasadmu. Kalau kau ruh, sujud pada ruhmu. Ruhmu yang sholat. Ruh, karena dia aku, kata Allah. Dialah sifatku. Al-insanu sirri. Wa syiri sifati. Wa sifati la ghairi. Dialah aku. Aku menyembah diriku. Gula menyembah manis. Sifat menyembah zat di maqam muraqabah. Tapi nanti di maqam musyahadah. Zat menyaksikan dirinya sendiri. Tuh, sahabat. Tadi sifat memuji zat di makom muraqabah, tapi di makom musyahadah zat memuji dirinya sendiri. Ya. Sifat mengingat zat di makom muraqabah, tapi di makom zat dia mengingat dirinya sendiri. Dia memandang wajahnya sendiri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Tuh, hanifah muslimah. Kalau sudah hanifah muslimah, baru yang sholat itu dia. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, kata si ruh. Nah gitu, kata Allah. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, matiku, lillah, milik Allah semuanya. Tadi semua, ya. Barulah kalau udah semuanya milik Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan tidak lagi aku berbuat syirik. La wa bidzalika umirtu wa ana, sesungguhnya aku adalah awal berserah diri. Aku serahkan, aku empat. Aku serahkan, ada shin gigi yang pertama tubuhmu, syariat di situ, ada fikih di situ. Ingat itu, ada sholat maktubah di situ. Kemudian kembalikan sebenarnya sholat maktubah, fikih, syariat. Shin gerigi pertama, maksudlah kepada shin gerigi yang kedua adalah torikot, hatim. Maka sekarang sebenarnya gerak-gerak tubuh kita dalam sholat, dalam apa, datang dari hatimu itu. Barulah shin gerigi yang ketiga. Kamu kembalikan lagi gerigi yang ketiga tadi semua, supaya dipanggil sama dia. Yasin tadi semua, ya. Wal Qur'anil Hakim, tuh tadi semua. Bukan wal Qur'anil Majid, bukan. Wal Qur'anul Azim, bukan.
Wal Quranul Karim, bukan. Inilah orang kan nggak ngerti hakikat. Al-Quranul Karim yaitu, Adim yaitu, Al-Quranul Mubin yaitu, tadi semua. Nurun kita yaitu, tadi semua. Nama beda kok barangnya juga harusnya beda. Sama saja kayak pada saat beras tajali menjadi nasi. Nasi, jangan kau sebut beras. Pada saat Allah tajali kepada segala apa yang ada, jangan kau sebut Allah. Karena bukan Allah. Ingat itu. Allah lah segalanya. Allah lah. Beras lah segalanya. Begitu jadi tape uli. Ya beras. Tapi jangan kamu bilang beras. Bilang tape uli. Beras segalanya. Tapi pada saat kamu jadi liwat. Jangan kau bilang itu beras. Bilang aja itu liwat. Pada saat beras sudah menjadi nasi. Jangan kau bilang beras. Sebut saja nasi. Tetapi kamu mengerti yang sebenarnya nasi itu beras. Yang sebetulnya adalah tape uli itu juga beras. Yang sebenarnya adalah intip juga beras. Yang sebenarnya adalah remah juga beras. Pahami sahabat. Syuhudul kasrah fil wahdah. Maka kamu akan nikmat dalam hidupmu. Kamu merdeka, terbang. Maka engkau akan bahagia di situ. Nah inilah yang harus kamu pahami. Nah, meraih surga. Sini harus kamu. Maka kata Abah, maka Abah bukan sombong, Abah merasakan itu. Abah semua, ini sebentar lagi Abah mau ke Swiss, tadi semua, mau ke Austria, semua, ya. Karena memang tubuh ini digeretnya, kita mau nggak mau juga digeret untuk keliling dunia. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhastu. Seluas surga, seluas langit dan bumi, tergantung. Kalau kau pandang adalah dunia ini, dunia ya dunia. Kalau kau pandang dunia ini Allah, surga. Tuh, coba. Kau pandang makhluk dunia ini, panah. Kau pandang dunia ini yang sebaliknya. Karena di sebalik makhluk, tadi sebalik. Abah Halwis kemenangkan Allah laka kepadamu, antanduro melihat ma yang berkaitan dengan seluruh isi alam ini. Pil mukawana. Ternyata mukawan itu adalah kawana. Ternyata yang menjadi nasi itu beras. Ternyata yang menjadi tape uli itu beras. Ternyata yang jadi nasi itu juga beras. Ternyata yang jadi liwat itu juga beras. Tapi jangan kau sebutkan dia beras. Ya, disinilah kebijaksanaan kalian dalam memandang. Maka bagi kalian yang masih ribut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, wahdatul wujud, aduh, belajar yang jauh dari semua ya. Semuanya. Jadi tadi kata Abah juga ma'rifat. Ya. Tadi makanya mengingat Allah tadi wa dzakarullaha katsira. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Wa dzakarullaha katsira, dan ingatlah Allah yang banyak. Nah, kenapa Allah ingat yang banyak? Pertama adalah ingatlah batang tubuhmu fiilnya. Itu, ingat yang banyak itu. Maka apapun gerak tubuhmu, sholatlah, zikirlah, apapun yang dilakukan oleh tubuhmu disebut sin gerigi yang pertama. Dan engkau, dia akan sampai kepada diundang oleh dia. Yasin. Coba kamu rasakan. Akan bergetar seluruh jiwamu. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Semua ya. Karena kau sudah kembalikan, ingat sesungguhnya batang tubuhmu adalah gerigi sin yang pertama. Kembalikan. Aku empatmu itu. Aku palsumu itu. Belah dengan la. Bukan, aku bukan ini. Bukan dada ini. Bukan tubuh ini. Aku itu. Nah begitu. La. Ini dikirnya la ilaha illallah gerdeg aja. Taman manakib kayak apapun ya. Tidak akan ada hasil apa-apa. Ya maaf. Abah harus kasih tahu. Karena kamu adalah masih kamu masalahnya. Tadi semua. Maka kata Abah juga. Kalau paradigma kalian tidak dirubah. Kalian tidak akan bisa membuktikan dan merasakan dampaknya.
Bahkan tidak akan merasakan surga di dunia ini. Tiap hari neraka. Apa cirinya kalian adalah makhluk neraka? Selalu yang dipikirkan makhluk tiap hari. Yang dirindukan makhluk tiap hari. Yang diinginkan makhluk tiap hari. Yang dicari makhluk tiap hari. Bukankah penduduk neraka itu namanya? Sebenarnya. Dan selama yang kau pandang itu makhluk, itu adalah makhluk, maka dia akan terus menjauh dari dirimu. Kau bangun jam 2 pagi, maka dunia itu sudah bangun jam 1 pagi. Yang penting gak ketemu sama kamu, intinya begitu. Nah inilah orang dari semua sekarang ini gak ngerti prosesnya. Jadi sekali lagi, hak kita lah dari semua. Karena Tuan Abdul Qadir pun sudah menjelaskan, dikatakan di sini adalah ada al-hikmatu al-jami'atu adalah ma'rifatul haqqa idza amilat bila riyain wala sumatin li anna darajata ala salah satu bakotin. Jadi darajat buat tubuh ini ada 3 tingkatan. Maka tadi pala awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul mawa. Inilah mulki jasad kita. Inilah alam nasud, alam mulki. Surga yang ada Ambonnya, surga yang ada Parisnya, yang ada Barcelonanya, yang ada Lomboknya, yang ada Baliknya, yang ada bidadari-bidadarinya. Tadi semua. Yang bisa tari hula-hula di Hawaii itu bidadarinya. Tadi semua. Inilah jannatul ma'wah. Surga dohir di alam fisikmu. Tadi semua. Dan ini yang berkata ini Tuan Abdul Qadir. Pelaku. Bukan orang ecek-ecek. Tadi semua ya dikatakan adalah pala awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Dan cocok dengan dalil Allah dalam Qur'an, wa id qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Tapi manusia malah sebaliknya, Allah melarang wala taqrabu hadhihi syajarah. Malah sebaliknya. Dia mendekati huldi. Mendekati jasadnya sendiri, memasukkan gerak tubuhnya sendiri yang dilakukannya. Apa bisa aku ingin kaya dengan tubuhnya? Oh, wayang-wayang yang kurang ajar, wayang-wayang yang bodoh, wayang-wayang yang dari Firaun yang nggak sadar diri. Tadi semua akhirnya Musa kasihan, Namrud yang nggak sadar diri, kasihanlah Ibrahim tuh, Yusuf penjara yang kurang ajar sehingga Yusuf terkurung di dalamnya. Tadi Ashabul Kahfi terkurung dalam gua, itulah jiwamu itu. Tadi yang harusnya kamu di alam dunia ini adalah bahagia kata Allah. Makanya kenapa tadi Allah mengisahkan syariatnya tentang adalah menikahkan 2 jiwa. Tadi adalah wa min ayatihi an khalaqal. Allah nyebutnya ayat. Ayat itu artinya apa? Harus dibaca. Tadi semua. Ini pernikahan ini bukan hanya sebatas hubungan kamu enak-enakan, tapi harus dibaca hakikatnya. Wa min ayati, Allah bicaranya ayat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'alna, ngejadikan bainakum di antara kalian mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tuh. Buat orang berpikir. Ini nggak pernah dipakai berpikir, hubungan badan saja nggak pernah dipikir. Apa tujuannya Allah itu? Itu sanepan, itu perumpamaan, itu misal. Kok misal yang dijadikan tujuan? Tadi semua. Akhirnya perempuanmu tidak jadi bidadari bagimu di dunia ini. Bahkan menjadi neraka kepada dirimu, istri-istrimu di dunia ini. Ya, nah inilah yang tidak dipahami oleh kita. Maka Abdul Qadir mengatakan adalah pal awalu al jannatu fi alamil mulki wa jannatul ma'wa, wasani al jannatu fi alamil malakut wa jannatu naim, wasalisu al jannatu fi alamil jabarut wa hiya jannatul firdaus. Inilah jannatul firdaus sebetulnya ada di alam jabarut. Di mana alam jabarut? Di fuadmu. Di mana alamul malakut? Di hatim, di kolbumu tadi. Adalah tadi ruh ruhanimu, ruh sultanimu. Nanti kamu kembali pada Allah dengan ruh al-qudsimu. Disitulah ada kiswah unsuriyah dari Nur Muhammad itu yang akan melindungimu. Kiswah unsuriyah di alam kudsi namanya adalah ruh al-qudsi. Itulah hakikat Nur Muhammad di alam kudsi yang disebut dengan ruh al-qudsi. Hakikat Nur Muhammad di alam jabarut disebut dengan kiswah unsuriyah yang disebut dengan ruh sultani. Tuh,
Hakikat kiswah unsuriyah di alamul malakut, hakikat Nur Muhammad yang menjadi ojon. Kalau di langit ini ada ojon, maka di tubuhmu ada ojon, O3. Itulah yang melindungi dirimu. Nur Muhammad itu adalah kebahagiaan hatimu, dan di tubuhmu ini akan merasakan jannatul ma'wah tadi. Kesenangan makanan, minuman. Tadi, kenapa Allah bicara dalam Al-Quran itu makanan, minuman, pakaian, perempuan, emas. Masa tadi ruh pakai cincin, jabarut, yakut, jamarjut. Ingat sahabat, bagi mereka-mereka yang tidak paham, nanti suatu alam dari mana? Alam fisik itu di sini. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Inilah panggung sandiwara kepada hidupanmu. Materi kepada energi, energi kepada cahaya. Begitu saja sebetulnya. Tidak berasal dari Allahu mubtada nurus samawat, khabarnya Nur Muhammad. Barulah tadi semua. Awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu adalah ruhi, awwalu ma khalaqal kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Maka akal lah yang harus dibangun oleh kita. Akal yang penuh dengan basyirah tadi. Su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Itulah. Bukan cahaya kadib, bukan pengetahuan. Banyak orang yang tahu dia sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sahabat, inilah yang kemudian ada surga yang mutlak tadi yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah surga yang sebenarnya surga ya Allah sendiri. Yang dikatakan adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Itulah Allah. Laisa kamitslihi, yang tidak akan bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa dipikirkan oleh perasaanmu. Itulah surga, itulah Allah. Allah yang la sautun la harpun itu, yang tidak ada lagi suara dan huruf, tidak bisa disebut-sebut, tidak bisa dibayang-bayang. Maka Allah tidak bisa dibayang-bayang, bukan bayangan. Sahabat, ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Nah, adapun nanti di surga itu, baginda Nabi sudah menyampaikan ada surga yang sebenarnya adalah apa namanya dikatakan oleh baginda Nabi ada di dalam sebuah hadis anna lillahi apa jannatun, ya. Ada la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal anna yamduru ila wajhillahi ta'ala, sebagaimana kata Allah, kama qala wujuhu yawma idzin nadirah. Mereka memandang berseri-seri memandang Tuhannya. Mengata apa? Kalau surganya Allah, kalau kamu sudah merasakan surga yang tertinggi adalah yang kau pandang hanya nur jamalillah, maka padamlah surga yang lain ini. Jannatul Firdaus padam, Jannatul Naim padam, Jannatul Ma'wah ini padam. Tapi semua ya sahabat. Tetapi kalau tidak bersama cahaya Allah, ingat, dunia ini akan dibuat oleh iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sesatkan aku. Nah, iblis itu tubuh kita. Karena tadi sehingga tubuh ini akan selalu memandang segala apa yang selain Allah itu lebih indah. Itulah masalahnya. Kenapa manusia banyak masalah? Karena dia memandang segala selain Allah itu terlalu indah. Karena memandang segala yang selain Allah itu terlalu besar. Walaupun sholatnya adalah Allahu Akbar, tetap Allahnya adalah shogir. Bahkan tidak ada. Tadi semua ya. Kalau kamu yang ada, Allah yang tidak ada. Itulah masalahnya. Kalau kamu yang wujud, dia tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, dia yang buta. Kalau kamu yang tuli, yang mendengar, dialah yang tuli. Bagaimana kau mendoa pada Tuhan? Kau yang ada, dia tidak ada. Itulah jangan aneh kalau doamu nggak pernah diijabah. Karena ya al-abid wal ma'bud wahid. Tadi semua. Kamu harus pahami itu di penghujungnya. Masalahnya hanya nafi isbat. Tadi semua. Kalau nggak begini, ya begini. Kalau ini, ya bukan begini. Kalau ada, ya bukan tidak ada. Nah tadi, kata ada itu sudah. Dia sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ingat itu. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Karena kata ada itu ada karena dia yang ada. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada.
Karena sebenarnya seluruh makhluk ini tidak ada. Dan kata tidak ada itu ada karena kata yang ada tadi. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Dialah Allah al-wujud. Tadi ya, yang maha ada. Pahami sahabat. Jadi di dunia ini kamu akan meraih surga. Kalau tadi kata Allah, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Cuma sayang, kita harus mati sejroning urip. Nah itulah huruf shin. Bukit tur shin. Dari semua. Engkau sudah menghasilkan, mengembalikan dirimu yang jasad. Berarti shin gerigi pertama. Syariat. Mengembalikan, hanya melihat fi'il Allah pada tubuhmu. Mengembalikan shin yang gerigi yang kedua ada secara torikot hatimu. Shin gerigi yang ketiga adalah jiwamu. Maka engkau akan dipanggil. Ya shin. Wahai shin. Ya. Berarti kau sudah sampai kepada ya. Tadi semua. Dari alif bata saja dadar sampai ya. Kau sudah sampai al yakin di situ. Shin. Maka ya huruf terakhir hijaiyah. Tapi shin huruf terakhir Al-Quran. Dan kau pada saat kau sudah berakhir hidupmu yang disebut dengan mati, maka disitulah engkau sudah bertubuhkan Yasin. Maka itulah Nabi Musa sampai kepada Bukit Tur Sin itu tadi. Watini wazaitun waturusin. Tadi semua. Watin adalah tubuhmu. Wazaitun jantungmu. Tadi semua. Waturisin adalah bukit kesadaranmu. Sidrah al-Muntaha pada Nabi Muhammad. Jabal Nur, Jabal Sur, tadi semua. Ya, tetapi pada Musa adalah Shin. Tapi Shin geriginya 3. Itulah kenapa Qalbul Quran adalah Shin. Maka di dalam Shin isinya hanya 2. Nun dan Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Tadi. Yasin. Nun. Tadi. Wal Quranil Hakim. Mim. Tadi sudah. Tadi. Bahwa sungguhnya adalah minal mursalin. Tadi. Nun. Mim, nun, mim, nun. Silahkan kamu saksikan surat Yasin. Sampai habis surat Yasin. Hanya nun, mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim. Sama dengan Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki Yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim. Mim. Muhammad. Nun. Nur. Tadi semua. Itulah dalam surat Al-Fatihah ada 4 nun dan 3 mim. Ada 3 nun menggambarkan Allahu sebagai mubtada, ada mim Muhammad sebagai khobar mubtada. Maka itulah salat itu tentang mim dan nun. Maka surat Al-Fatihah adalah mim dan nun. Maka di hatinya Muhammad pun Yasin. Maka mim dan nun tadi semua. Maka di penghujungnya adalah, di pertengahannya adalah wal yatalatop. Maka disitulah sesungguhnya adalah di tengah-tengah ini. Tengah-tengah Al-Quran itulah wal yatalatop. Dan tubuhmu adalah Al-Quran Qadim. Dari semua ya. Maka segala apa yang kamu lakukan adalah tentang lam. Alif lam mim. Kamu adalah, kalau seandainya latifun, sholat, sod, sidik, lamnya latifun, akan sampai pada takwa. Ilmu ain, iliyin, lamnya latifun, kamu akan sampai maqamah mahmudah dikatakan tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu tadi minhum yarfa'il ladina amanu awalladina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang berilmu tadi semua, tapi kata Allah dalam ilmu tadi minkum dibatasi oleh siapa yang latifun, barulah ilmumu akan menjadikan mulk kerajaan. Jadi semua di penghujungnya malikin nas, sahabat. Itulah penghujung perjalanan manusia. Jadi manusia malikin nas, jadi raja manusia.
ilahin nas. Nah, ilahin nas, pahami ya. Disinilah yang harus kalian pahami ya. Jadi ternyata surga itu ada di sini. Syaratnya tadi, kamu harus mati dalam hidup. Karena selama kamu yang hidup, maka dunia ini tetap makhluk panah, sama seperti kamu. Hanya yang kodim bisa melihat yang kodim, ingat itu. Itu hanya Allah. Maka tadi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kata Nabi, kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu, kecuali kamu tidak akan bisa melihatnya kecuali kamu mati. Tadi kenapa kamu harus mati dalam hidup? Supaya kamu hidup dalam mati, sahabat ya. Karena Allah itu maha hidup. Kamu tidak bisa kembali kepada maha hidup, berarti bagaimana? Apa makhluk mati? Ya siap-siap tadi. Tadi semua tergantung, tadi semua ya. Tergantung arwahnya ya, tadi semua ya. Maka kalau seandainya dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fainahatan kulu ila abdanil hayawanati. Tadi ulaika kal an'am, kata Allah. Dan seorang mufasirin mengatakan orang yang tadi ruhnya masih al-maun, maka ruhnya akan masuk ke tubuh binatang. Wa amma in kanat sakiyatan, tadi semua jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindah ke badan hewan. Tadi semua ya. Wa kullama kana abana kanat tilkal arwahu aksaru saqawatan fa istiqaqa lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhassa wa aksaru saqaan wa ta'aba. Sesungguhnya apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya dari kesusahannya. Dari semua ya. Maka begitu banyak penjelasan ya. Bahkan apa namanya dijelaskan dalam sebuah dahabal qailuna bitanas ila annal arwahal abasyariyata in kanat sa'idatan muti'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'arifil haq abana haqqati bil akhlaqi tahirati fainaha ba'dal mautiha tankulu ila abdanil muluk. Golongan pendapat dari berpendapat manusia golongan bahagia adalah dan taat kepada Allah, maka disifati dengan ma'rifat hak yang berakhlak suci, maka ia matinya akan berpindah kepada badan malaikat. Nah itulah yang disebutkan mereka sopan berbaris. Yang berbaris itu bukan kamu, ruhmu yang sudah bermartabat malaikat. Maka itu tadi manusia bisa lebih rendah dari binatang, atau manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Itulah sahabat ya. Nah inilah ya barangkali yang Abah bisa jelaskan dari semua ya, bahwa raihlah surga di dunia ini. Dari semua jannatul ma'wa. Syaratnya tadi dikatakan adalah jadilah kamu adalah yasin, tadi semua matikan, kembalikan diri dohirmu sebagai fi'ilnya. Maka tadi zikirnya, zikir dengan tubuhmu adalah disebut zikir syariat, adalah dengan tubuhmu, dengan badanmu, dengan ucapanmu. Apapun yang diucapkan oleh kamu, apapun, walaupun nyanyi, asal kamu sadar pada hidup, nyanyi pun adalah baca Quran sebenarnya. Kalau kamu ngerti, walaupun kamu baca Quran, tapi kalau nggak ngerti hakikatnya, kamu baca komik sebenarnya. Karena masalahnya bukan apa yang kamu baca, sebenarnya siapa yang membaca. Firman Allah itu hanya firman Allah, hanya Allah yang bisa membaca firman Allah. Pahami ya. Maka disinilah dari awal kenapa yang harusnya kita lakukan adalah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanu roja inda wujudi jalal. Jangan kamu bersandar pada amal, bersandarlah yang nyuruh amal. Jangan bersandar pada surga, bersandarlah kepada pemilik surga. Jangan kamu takut dengan neraka, takutlah kepada pemilik neraka. Tadi tempoh hari Abah sudah bahas tentang apa namanya antara khauf dengan bagaimana takut pada Allah dan bagaimana takut pada makhluk yang harus kamu latih dalam hidup ini, sahabat. Tadi semuanya. Kalau kamu takut pada Allah, seluruh makhluk di dunia ini takut pada dirimu. Tapi kalau kamu takut pada makhluk,
Allah akan buat makhluk itu melawan dirimu. Semakin kau menjauhi Allah, semakin kuat makhluk itu melawan dirimu. Hutang susah kau tundukkan karena kau sudah salah melihat ya dari awal. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Maka Al-Quranul Hakim adalah tentang tubuh kita sendiri, sahabat ya. Jadi meraih surga di dunia itu tadi sebagaimana Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu Allah mengundang kamu pada saat kamu masih hidup karena dia memanggilnya adalah nafs tadi semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki, itu kembalilah pada Tuhanmu. Tapi syaratnya rodiyata mardiyah, kamu sudah ridho. Berarti rodiyah itu adalah nafsumu setelah nafsul mutmainnah. Berarti setelah engkau bebas dari hawa amaroh, hawa lawamah, hawa mulhimah, hawa mutmainnah. Dari unsur narun, hawaun, maun turabun, maka naiklah hakikat harun, nafsu rodiyah, rodiyata mardiyah tadi. Fadkhuli fi ibadi. Maka tadi kata Allah, irji ila rabbiki rodiyata mardiyah. Kamu sudah ridho. Sekarang kamu sudah tidak lagi digonjang-ganjing kanan dan kiri. Kamu sudah tahu atas Allah, bawah Allah, untung Allah, sempit Allah, lapang Allah. Sekarang kamu sudah merdeka. Tuh, hei jiwa yang sudah tenang. Hei jiwa sudah paham. Tadi sudah tidak lagi digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam. Karena dia ada init bari cicing, lu mampah, tengah lengkah. Tadi semua ya. Nyumput bunyi dini caang. Dia semua tadi ya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Nah, kalau sudah hambaku berarti kau sekarang tadi udah jadi nun. Bukan lagi titik ba, jadi nun. Maka kau sudah di atas perahu. Maka kau sekarang yang digendong. Bukan lagi yang berjalan. Kau diperjalankan. Bukan lagi kau yang mengingat. Kau diingatkan. Dibawa ingat oleh dia. Dibawa sholat oleh dia. Dibawa ingat oleh dia. Dibawa memuji dia oleh dia. Itulah. Memuji Allah dengan Allah. Mengingat Allah dengan Allah. Berjalan menuju Allah dengan Allah. Sampai kepada Allah oleh Allah. Itulah sahabat yang sebenar. Di sini kau sudah akan merasakan. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Rasakan, nikmatkan. Sekarang rasakan surga jannah ini. Yang tadinya makhluk. Sudah bukan lagi makhluk. Yang tadinya kelihatannya adalah sawah. Sekarang bukan sawah. Tapi kau sudah melihat yang sebaliknya. Kau sudah melihat adalah bukan lagi makhluknya. Tetapi yang sebaliknya. Maka kau sudah menjadi Muhammad di dunia ini. Tadi semua. Maka tadi kau sudah tadi semua menjadi masjid. Kau sudah mukmin. Kau sudah muslim. Tadi kau sudah muhsin. Karena sudah ada mim di depannya. Tadi semua ya. Maka kau di sini pun sudah bahagia. Tadi ada jannatul ma'wa buat tubuhmu. Sekarang dia menghiburmu tadi. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hambaku. Aku gendong kamu wahai hambaku kepadaku. Aku gendong kamu, aku bawa kepada diriku. Aku bawa engkau pada diriku. Oleh aku, denganku, lillah, billah, ma'allah. La khawla wa la quwata illa billah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, tidak ada lagi semua. Karena yang boleh, maka kalau masih makom bawah, jangan ribut wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Tadi semua, karena kalian capek di situ. Ya, karena wahdatul wujud benar, wahdatul syuhud benar. Syariat benar, kata Bayu. Torikot benar, hakikat benar, marifat benar. Syariat hanya sedang bicara tentang mencari buahnya, pahalanya. Tapi torikot orang yang sedang cari jalannya. Hakikat orang yang sudah mengerti tentang keadaannya. Dan marifat yang sudah kenal, hilang dirinya, kenal sejati dirinya. Mengingat Allah dengan tubuhmu, syariat namanya. Mengingat Allah dengan hatimu, torikot namanya. Mengingat Allah dengan ruhmu, hakikat namanya. Mengingat Allah dengan syirmu, maka marifat namanya. Berarti la ilaha illallah tubuhmu, la ilaha illallah hatimu, la ilaha illallah anta ruhmu, la ilaha illallah ana. Dialah si ana. Dia mengingat dirinya. Dia membawa pada dirinya. Dia yang tahu dirinya. Disitulah
dia menyaksikan dirinya, dia memuji dirinya, dia mengingat dirinya, dia menyaksikan. Itulah sahabat. Ya. Al-insanu syiri, wasyiri sifati, wasifati la ghairi. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih berikan umur pada kita. Sekali lagi masih bab tentang bagaimana melahirkan surga, amaliyahnya. Karena kita perlu mengerti bagaimana mandinya, bagaimana makannya, bagaimana itikodnya, bagaimana pada saat kita bekerja. Bukan berarti bekerja, hati-hati. Jangan meninggalkan dunia. Inilah kata Abah juga. Torikot, hakikat, ma'rifat tidak untuk meninggalkan dunia. Tapi cara pandang saja. Tadi semua, ya ingat itu. Banyak orang yang mengajak bertorikot belangsak, itu bukan jalan yang benar. Karena itu tidak diajarkan oleh Allah. Tadi semua, ya. Allah menginginkan kamu bahagia dohiron wa batinan. Tadi semua. Jangan cari-cari alasan. Kalau kamu belum bisa bahagia dengan dohirmu itu, jangan cari-cari alasan lah. Yang tahu kamu segala kekurangan itu. Wah saya sih biarin gak punya apa. Allah bullshit. Tadi semua Abah kasih tahu. Sebelum tadi semua apa yang kau inginkan untuk dohirmu. Tadi semua lebih baik jujur apa adanya. Tapi tempatkan padanya. Karena bukan gak punya apa. Itulah contohkan Nabi Sulaiman 2/3 dunia. Selama hada mimpadil hobi. Gak ada masalah. Tapi walaupun punya sedikit kau pandang makhluk. Itulah yang bahaya. Walaupun banyak kau pandang Nur Muhammad. Aman. Itu saja patokannya. Jangan pandang dunia adalah dunia. Pandanglah sebagai Nur Muhammad. Maka hilanglah di matamu. Maka kau akan senang. Itulah surga. Surga itu tadi semua ya. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursyid. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Syed WMDNH dimanapun berada, sahabat Nusantara ya, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Sabah, Brunei, Patani Thailand, dan juga sahabat-sahabat di Taiwan, Australia ya, dan di negara-negara lain. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kita diizinkan live ya. Live bersama satu napas
ya. Satu udara, saudara. Seluruh makhluk di alam dunia ini adalah saudara. Satu udara, satu nafas, satu hidup, satu ruh yang harus kita pahami. Ya, maka kita pantas mengucapkan hamdalah karena seluruh puji adalah milik Allah. Alhamdulillah, menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu memang milik Allah. Ya. Puji qadim alal qadim adalah puji Allah kepada Allah. Puji qadim alal hadis juga puji Allah kepada Allah. Puji hadis alal qadim juga puji Allah dari makhluk. Ya, dari mukmin yang ditiupkan pada kita kepada memuji kepada Allah. Ya. Demikian pula puji hadis alal hadis adalah sebenarnya puji qadim alal qadim. Puji Allah kepada Allah lewat makhluknya, sahabat. Jadi jangan salah memandang ya tentang puji, karena seluruh puji itu adalah mutlak milik Allah. Maka pantas kita hari ini mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, dan terima kasih ya Allah untuk kembali live bersama kami ya dalam satu nafas, dalam satu udara, dengan nafasmu, udaramu, ya hidupmu, ya dengan Rasul utusanmu adalah ruh yang satu, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, dialah nafas, dialah ruh kita. Kita adalah awwalu ma khalaqallahu nuri, ya itulah yang awal Allah tajalli menjadi nur, itulah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, itulah yang awal ruh yang pertama, ruh Muhammad, nur Muhammad. Dari situlah barulah akan menjadikan segala apa yang ada, ya sahabat. Maka marilah kita sekarang, karena begitu sudah memahami tentang hakikatnya, maka marilah kita juga memahami apa tentang tujuan kita diciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah liya'budun. Jangan diartikan adalah sempit, adalah liya'budun. Para mufassirin sepakat adalah liya'rifun, adalah mengenal Allah. Kenapa harus mengenal Allah? Supaya kita mengerti siapa yang ibadah, kepada siapa diibadahin, ya, siapa yang mengingat, siapa yang diingat, ya, siapa yang memuji dan siapa yang dipuji. Ya, itulah kenapa dari awal adalah pengertian ibadah jangan diartikan adalah sholat. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya umroh, haji, saum, bukan. Ibadah itu adalah maknanya luas, sahabat. Dari kata abada ya'budu ibadatan adalah mengabdi tadi. Siapa yang mengabdi? Nah, di sini juga harus mengerti siapa yang mengabdi dan siapa yang diabdi tadi semua. Di makom awal seolah-olah makhluk mengabdi kepada Allah. Tadi semua, ya, tubuh sebagai fiilnya mengabdi. Kemudian hati kita sebagai asmanya mengabdi dengan asmanya, mengabdi dengan jasadnya. Maka perjumpaan dengan Allah itu karena hakikat Allah itu zat, sifat, asma, af'al, maka berarti perjumpaan fiilnya pada tubuhmu, perjumpaan asmanya pada hatimu, perjumpaan sifatnya pada ruhmu, perjumpaan adalah syir, adalah zatnya pada syirmu. Maka itulah liko. Jadi liko yang sempurna adalah perjumpaan dengan 4 lapis itu. Inilah sahabat yang harus dipahami. Sehingga kita mengerti pada saat tubuh ini melaksanakan ketaatan, siapa yang membuat ketaatan itu. Kita harus mengerti mana wayang, mana dalang. Tadi semua, ya. Dan kita harus mengerti mana abid, mana ma'bud tadi semua, ya. Nah inilah ya, maaf ya. Jadi kita harus
paham tentang itu semua supaya kita tidak sia-sia. Karena Allah sudah mengingatkan ada manusia wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah itu hanya dengan huruf tadi semua, ya. Tadi semua, karena padahal Allah itu adalah la harfin, la sautun, la harfun. Allah itu tidak suara, tidak huruf. Kalau kamu menyembah Allah dengan huruf, berarti nggak ketemu dengan Allah. Karena Allah bukan huruf, Allah bukan suara. Nah inilah maka bagaimanapun juga dengan berdoa, ya, akan berdampak pada doa. Doa diartikan meminta, tidak apa-apa di makom bawah. Tetapi doa da'aya da'u itu adalah justru menghadirkan, mengundang. Karena yang sebenarnya ada, dia yang ada gitu. Nah, terus juga kenapa kita juga harus melaksanakan saum di penghujungnya Idul Fitri? Siapa yang id? Tadi semua. Ada yang udu itu siapa? Dia kembali kepada dia. Tadi semua, ya. Nah, adapun kita sebagai hamba, ya, ini kita kan tubuh kita hamba. Kita akan menemukan ayyadayu ayyidu, akan fitrah, akan iftar, akan buka, akan bahagia. Bahagialah jasadnya. Nah, ini akan mendapatkan manfaat daripada apa yang kamu lakukan itu. Dihibur, jadi tadi semua. Tapi dihibur itu tadi. Makanya Syekh Mu'i Pamijahan, sahabat, mengartikan ibadah itu luas, ya. Maka jangan perhatikan ibadah pada sholat saja. Siapa yang sholat? Kamu harus tahu. Tadi semua fi'il siapa sholat itu. Kenapa kamu disuruh sholat? Apa makna sholat? Makanya kenapa makna sholat itu bukan amilus sholat. Tapi akimis sholat. Tadi semua. Aqoma yukimu iqomatan. Berarti adalah. Kenapa bermakna muta'adi? Karena tadi. Karena sholat itulah selamanya. Sholat. Sadar kita hidup pun sholat. Sadar nafas, sholat. Sadar hidup itu Allah, sholat. Maka itulah ada sholatu daim yang tanpa ruku dan tanpa sujud, tanpa duduk, tanpa qiyam, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa jalasah, bahkan duduk. Ya tadi semua. Ya, itulah yang sholat yang sebenarnya sholat sebenarnya. Tetapi itu harus dibuktikan dengan sholatul wusta. Karena menyadari keberadaan itu adalah harus dibuktikan dengan hatimu, dibenarkan. Siapa yang sholat? Dan maka ada sholatul wusta. Sholat yang di tengah-tengah di sini adalah hatimu. Yang masjidnya adalah di dadamu. Tadi semua. Barulah nanti keluar lagi dari situ. Buktikan. Karena yang di dalam itu nggak kelihatan. Muncullah sholat maktubah. Tadi semua. Dengan gerakan. Nah, gerakan ini adalah untuk menunjukkan adanya hati. Hati adalah menunjukkan ruh yang sholat. Gerak sholat pada tubuhmu menunjukkan hatimu sholat. Sementara hatimu sholat karena ruhmu sholat. Ruhmu sholat karena Allah yang sholat. Begitu. Maka jangan aneh dari Imam Mujtahid yang 4. Berbeda pandangan dalam pandangan sholat. Tadi semua. Termasuk doa iftitah mereka beda. Termasuk juga naruh tangan mereka beda. Kemudian termasuk juga adalah rukun sholat pun adalah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i pun beda. Karena menurut Imam Malik siapa yang sholat gitu. Nah kata Abasi bagusnya kita bermazhab itu jangan hanya terjebak gitu kan tadi. Seharusnya adalah, nah inilah kesepakatan ijma ulama adalah kita gunakan mazhab itu semuanya. Jadi walaupun begitu adalah kita harus fokus pada satu, tetapi adalah gunakan adalah semuanya, dari semuanya. Karena itulah. Demikian pula kitab, sahabat. Kita selain menggunakan Quran, juga menggunakan kitab-kitab sebelumnya. Dan kita iman. Kita kepada kitab tadi, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga kita dan kepada kitab dan kitab sebelumnya tadi semua.
Jadi kita pun harus mengimani kitab Injil, Taurat, Jabur, tadi semua. Kalau perlu kamu baca juga. Jangan benci, itulah salah gitu kan. Kita iman pada kitab yang sebelumnya. Demikian pula para ulama tadi. Adalah Imam Mujtahid yang 4 tadi semua. Ya. Jadi antara bagaimana Imam Syafi'i, nah bagaimana Imam Maliki. Nah kalau menurut Abah, itulah kenapa Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i itu dan Imam Maliki itu adalah syariat dan hakikat. Maka kalian bisa melihat bagaimana Imam Malik dalam urusan rizki tajrid. Bagaimana Imam Syafi'i dalam urusan rizki asbab. Tuh. Artinya apa? Ya, kamu harus menggabungkan Imam Syafi'i dan Maliki itu pada dirimu. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Allah lah itu semua sebagai Nur Muhammad pada dirimu. Ada hakikatnya pada diri kita semua. Maka kita jangan taklid buta Imam Syafi'i saja. Pada saat kalian bicara saudara sepersusuan, kalian bingung. Akhirnya lari ke Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik merinci masalah itu. Kenapa? Kebiasaan budaya di Arab ada saudara sepersusuan. Maka Imam Malik lebih mengerti daripada Imam Syafi'i. Sampai Imam Malik menghitung berapa sedotan seorang anak itu saudara sepersusuan. Nah disinilah kalian karena dalam berilmu itu coba luaskan. Innallaha wasi'un alim. Tadi semua. Ya. Jadi mazhab itu luas, sahabat. Tadi semua ya. Dan imam itu seolah-olah bukan pilihan, tetapi sesungguhnya adalah itulah kesempurnaan. Mau diambil dari laut barat, ilmu Allah itu. Mau diambil dari laut timur, air laut itu. Mau selatan, utara, semuanya ilmu Allah. Itu yang mesti pegang, pahaminya. Jangan terjebak pada orangnya. Tadi semua ya. Maka kalian bisa pahami tentang sholat, tentang ibadah yang lain. Insya Allah Abah ini adalah fuqaha dulu. Ya, sampai berapa puluh tahun adalah. Sampai mazhabul arba'ah aja Abah apal perbandingan mazhab itu. Tadi semua. Karena disitulah akhirnya kita menemukan sebenarnya apa sih yang dikehendaki Allah. Nah itulah. Maka kenapa Imam Jainuddin Al-Malibari yang penulis kitab Fathul Mu'in ujungnya tobat? Karena tadi. Kenapa Imam Ghazali juga ujung-ujungnya ujlah. Tuh. Ujung-ujungnya juga tobat Imam Ghazali gitu setelah merasa sebagai hujatul Islam, ternyata sombong yang muncul. Merasa jadi ulama. Disitulah. Maka beliau berkata, hanya 4 bulan itulah yang sebenar-benarnya aku belajar ilmu. Tuh. Dari Syekh Ali Abu. Ya. Demikian pula Imam Maliki. Ya, dia berkata, kalau aku nggak bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq 2 tahun, maka hancurlah ilmuku semuanya. Coba, sahabat, coba pelajari. Jangan pada saat kamu kisah orang itu, kitab-kitab mereka, pada saat mereka, kan mereka itu hidupnya panjang. Kapan Imam Ghazali menulis Ayyuhal Walad, kapan Imam Ghazali menuliskan misalnya ada Mishkatul Anwar, kapan Imam Ghazali menulis Bidayatul Hidayah, kapan menulis Nihayatul Hidayah, kapan Imam Ghazali menulis Minhajul Abidin, kapan, kan di penghujungnya iya. Apa di penghujungnya? Kamu tuh harus cerdas dalam membaca kitab ulama itu. Lihatlah apa natijahnya beliau. Jangan pelajaran beliau yang di sana aja beliau gagal, yang kemudian beliau ulangi terus kemudian akhirnya menemukan kebenaran justru kalian pas saat gagalnya dipelajari. Nah disinilah kalau menurut Abah, nah, karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas, marilah kita langsung mengambil intisari dari mereka yang sudah melakukan, dijalankan oleh Allah untuk melakukan perjalanan keilmuan tadi semua. Seperti halnya gimana Al-Risalahnya Imam Syafi'i, kemudian Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Asqalani, kemudian juga Al-Haytami, kemudian terus ulama-ulama ini sampai nanti pertengahan Fathul Mu'in dengan Bajuri, bagaimana Imam Bajuri dan bagaimana Jainuddin Al-Malibari berbeda masalah hitan, masalah bagaimana anak kecil yang belum hitan masuk masjid, bagaimana perempuan yang masuk dalam masjid head. Ya itu kan, nah, disinilah semua mereka sedang berjalan menemukan kebenaran. Maka jangan kalian terfokus pada satu kitab, semua ya. Dari mereka, perjalanan mereka, luaskan. Kalau perlu ketahuilah
Bahkan kalau menurut Abah sih sebetulnya, kalau kalian setuju gitu kan tadi semua. Kitab yang ada di 800 Hijriah itu adalah Anwarul Qudsiyah, Imam Sya'rani. Kalau menurut Abah, ulama yang perlu kalian pegang rujukannya adalah bukan kepada 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah. Karena Imam Sya'rani, Imam Ali Al-Khawas, 800 Hijriah, itulah ulama terakhir yang sebenarnya. Syatwa'ilah Askandari 700 Hijriah, itulah beliau yang sudah mengkaji hikam apa namanya ihya sampai ke sana. Imam Ghazali beliau simpulkan pada kitab hikam itu. Kata Abah, di akhir sekarang ini daripada mengkaji ribuan kitab, lebih baik mengambil kitab yang sudah lihatlah kurun para ulamanya. Karena ulama yang kesini pasti lebih cerdas dari ulama yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah menggabungkan banyak hal. Sama mufasirin ke sini harusnya lebih cerdas. Maaf, ini harus ini nggak, manusia itu nggak ada yang cerdas, Allah yang cerdas gitu kan tadi semua. Kadang kita ini terlalu taklid buta dalam memandang keilmuan, sahabat. Maka maaf nih Abah nih buat prolognya agak panjang ini, karena biar kita ini memahami ilmu itu, ibadah itu luas, kemudian marilah kita ambil fokusnya yang mana. Karena kalau kalian mengerti waktu adalah terbatas, umur adalah terbatas, maka marilah kita. Maka Allah menyuruhnya bersegeralah kita memahami. Makanya itulah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran. Abah tidak usah lagi ngulangnya ke situ ya. Artinya bahwa silakan sekarang baca kitab Anwarul Qudsiyah, kitab termasuk adalah kitab hikam, karena dia 700 Hijriah, artinya dia itu intisari ihya, intisari sirul asrar, intisari futuhul ghaib, intisari bahkan intisari dari seluruh kitab sebelumnya. Itulah ulama mutakhirin tadi semua ya, karena mereka lebih komplit datanya. Makanya kalau bicara tentang pengumpulan hadis juga sama, kalian harus ngerti kurunnya. Siapa dulu para pengumpul hadis itu dulu? Negara mana mereka berada? Coba kamu perhatikan. Azerbaijan, kemudian Bukhara dan Persia tadi semua. Jarang ahli hadis itu di Mekah sendiri, Madinah sendiri. Nah, ini kemudian kamu runut, kemudian semua tadi semua. Bagaimana Imam Bukhari, kemudian anaknya sampai Syekh Ali Al-Haji Al-Bukhari yang dimakamkan di Mulun, India. Bagaimana beliau mengumpulkan hadis itu? Maka jangan selalu menganggap bahwa inilah kita perlu, bahwa ilmu Allah itu bertahap dari Rasulullah. Nggak ada ilmu nahu, nggak ada ilmu sorob, nggak ada ilmu mani, bahkan nggak ada ilmu tajwid, nggak ada ilmu apa-apa zaman Rasulullah itu. Tadi semua ya. Maka kalian harus mengerti bagaimana itu berproses semua. Tadi semua. Jangan selalu bahwa wah dulu Allah yang sekarang, ulama yang dulu, hakikatnya Allah yang dulu, ulama yang sekarang pun yang sudah al-mutu qabla an tamutu adalah ulama yang sekarang lah ilmu Allah juga gitu loh tadi semua. Maka marilah kita cerdaskan tadi semua. Maka pada pagi hari ini tentang ibadah, karena banyak yang bertanya ibadah itu selalu masih Abah lihat pertanyaannya adalah masih terjebak pada ritual. Ya. Menjebak pada ritual tadi semua. Nah, ritual itu harus bukan berarti ritual ditinggalkan. Justru ritual itu melihat fi'il Allah. Dari mana kamu melakukan melihat Allah itu maha baik kalau kamu nggak berbuat baik. Maka itu kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dari mana Allah itu Raufur Rahim. Allah itu pemaaf misalnya. Ghafurur Rahim. Kalau kamu tidak pernah pemaaf. Gitu loh. Jadi kita ini di dunia ini takhallaqu bi ahlakillah. Bagaimana memerankan bahwa Allah itu wujud gitu loh. Wujud dalam tubuh kita. Maka tadi firman Allah disebut Al-Quran. Itulah Nabi sampai menangis. Tadi waqala Rasul kata Allah. Menulis adalah tentang Nabi kita Muhammad menangis pada Allah. Waqala Rasul. Kata Nabi, ya Rabbi inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Nabi sudah bercerita tentang Quran. Ya Allah, umatku ini nanti banyak mencampakkan isi Al-Quran. Qurannya dihafalin, ditahfidkan, tapi nggak ngerti isinya. Qurannya dikiroatkan, tapi nggak ngerti juga isinya, nggak mengamalkan isinya. Itu kan
Begitu tuh. Nabi itu menangis. Dan sekarang fakta. Sekarang manusia mentuhankan tafsir, mentuhankan qiraat, mentuhankan, tapi isi Quran dia, akhirnya dampaknya manusia justru tidak mendapatkan hudan wa furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Padahal yang dia butuhkan bukan qiraat tadi. Yang dia butuhkan bukan tajwid. Bagaimana kata Abah juga, tubuh. Karena kita tahu hakikat ketuhanan, kenal Tuhan, inna rabbaka atau binas, maka tubuh ini harus berfirman Tuhan gitu loh. Maka kenapa Nabi Muhammad disebut Al-Quranul Mubin? Tadi semua Al-Quranul Mubin adalah Al-Quran hidup gitu. Bagaimana pemaafnya? Yaitu Al-Quran itu Al-Quran itu didohirkan. Resep itu dibikin masak gitu dalam kehidupan. Maka kehidupan ini bukan tentang resep. Karena kamu harus bahagia. Semuanya harus, katanya ingin surga. Katanya ingin balik pada Allah. Tapi kenapa jadi salah tujuan? Nah inilah yang menjadi persoalan. Gitu kan tadi. Ngomongin resep terus. Resepnya dibaca pakai qiraat, pakai bayati, pakai apa. Tapi nggak pernah masak. Terus apa manfaatnya? Hanya hiburan telinga doang. Ingat, telinga ini kalau perlu budegan. Tadi semua, kok hiburan. Akhirnya sekarang akhir zaman ini, manusia lebih menyenangi penceramah itu yang lucu. Akhirnya karena tadi hanya sangat hiburan. Agama itu jadi hiburan. Tadi, akhirnya jadilah mata pencarian pendakwah itu.